Secara tak sadar, petualangan ini akan membuang rasa egoisme. Rasa yang dulunya ingin menang sendiri, sekarang berubah belajar untuk menghargai orang lain. Bertemu dengan beberapa karakter akan membuat kita tahu dan paham tentang arti jati diri. Agar tak selamanya kita menganggap bahwa kita akan terus berdiri sendiri. Oke, sekitar kurang lebih 30 menit perjalanan. Ini kita sudah sampai di batas ini jalur yang menuju arah Tanra Lili. Ini tiba-tiba hujan. Nggak tahu apakah kita lanjut atau bagaimana. Di persimpangan jalan, kami terhenti oleh derasnya hujan. Kami pun menyempatkan waktu untuk sedikit membeli ransum di salah satu toko di jalur Bilik-Bilik. Oke, ini kita singgah di salah satu kios di daerah Jalan Bilik-Bilik. Ini kita beli ransum dulu. Ya, karena kita rencana mau 1 malam, jadi ransumnya sedikit sekali lah. Setelah selesai berkemas, kini saatnya kami menuju pos registrasi. Oke, ini kita sudah selesai registrasi dan kita sudah mau menuju Danau Tanra Lili. Hari ini kita ditemani oleh Master ini. Master ABS. Oke, ini pendakian pertamanya dia ke Danau Tanra Lili. Entah sudah berapa kali saya datang ke tempat ini, keindahan alam di tempat ini tak pernah berubah. Meski jalur ini sudah ditapaki oleh ribuan para pendaki. Wajar jika tempat ini menjadi destinasi terfavorit bagi para pendaki di Pulau Sulawesi. Pemandangan indah dan alami tak pernah gagal di jalur ini. Oke, ini kita di jalur ketemu sama ini teman-teman surveyor juga. Kebetulan dia sudah dari bermalam di Tanra Lili. Oke, hati-hati di jalan. Ini kalau teman-teman Sulawesi bilang ini adalah jalurnya Torean. Welcome to Torean ala Tanra Lili. Keren, bro. Setelah kami melintasi jalur tanjakan 1000 penyesalan, kini kami kembali melewati jalur yang cukup landai. Hamparan air sungai yang membelah beberapa bukit di jalur ini membuat langkah kami sedikit tak terasa. Jalur ini sungguh indah. Sekitar 5 bulan kita nggak pernah ngonten, maksudnya nggak pernah mendaki, dan ini efeknya. Ini sebenarnya Danau Tanra Lili saya sudah pernah sekitar ini ke-6 kalinya kayak sini, tapi capeknya terasa. Oke,
satu tanjakan lagi kita akan lewati, yaitu tanjakan Jaringan. Setelah itu kita udah sampai di Danau Tandra Lili. Terus sebelum kami melanjutkan pendakian kami menuju puncak Jaringan, kami sedikit beristirahat, mengisi perut yang sedari tadi berbunyi di perjalanan. Di antara semua jalur yang ada di Danau Tandra Lili ini, jalur menuju puncak Jaringanlah yang paling terjal. Itulah mengapa kami harus berhenti sejenak agar fokus kami tetap terjaga. Oke, ini kita sudah lewat di puncak Jaringan. Di tempat ini masih kita dekat di puncak Jaringan. Oke, di daerah sini teman-teman bisa nyalakan handphone kalian, mungkin mau komunikasi sama keluarga dan sebagainya. Oke, ini kita nggak lama, kita mau langsung cus ke Tandra Lili. Sebelum gelap kita mau dirikan tenda dulu. Kita sudah sampai di 0 km Sungai Jeneberang. Artinya sudah tinggal berapa menit lagi kita akan sampai di Danau Tandra Lili. Oke, kita gas sebelum malam. Sesampainya di Danau Tandra Lili, kini matahari sudah mulai terbenam, dan kami pun segera mendirikan tenda sebelum malam tiba. Sambil menunggu nasi yang sedang kami masak, sembari kami kembali menyeduh kopi. Hawa dingin di danau ini sudah mulai terasa menyentuh kulit kami. Hingga tak sadar, kami pun terlelap di dalam tenda. Berapa tadi malam, Mat? Jam 3 sampai. Selesai ya Ki. Habis gunung ini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Di pagi itu, tak banyak aktivitas lagi yang kami lakukan. Hanya sekedar sarapan pagi dan menyeduh kopi, serta bercerita dengan beberapa pendaki di depan tenda. Saya, Zuhri Sear, sampai berjumpa di pendakian selanjutnya. Running wild.